والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Maka dengan hal yang demikian, kalau andaikan hal itu terjadi, memang harus benar, kita harus punya niat yang baik. Memang benar perbuatan niat yang baik, namun jangan sampai keliru niat tersebut, atau jangan sampai kita setelah mendapatkannya kita akan binasa. Banyak orang yang kepengen mendapatkan harta yang banyak, kaya raya, di dalam hatinya sebelum mendapatkan kepengen sedekah, pengen berbagi, pengen buat baik. Sekarang hari ini miskin, ya Allah, andaikan aku duit banyak, aku akan sedekah, aku akan berbuat baik. Setelah nyampe rezeki itu, duit banyak, diuji sama Allah, benar gak niatnya? Nah, sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran ini, perkara ceritanya Sa'labah. Wa minhum man ahadallah la in ataina min fadli lanasaddaqanna. Allah ceritakan perkara Sa'labah tersebut yang mana dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'u Allah ayyarzuqani malan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rasulullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasihkan aku rizki harta yang banyak sehingga aku bisa bersedekah dan berbuat amal baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'labah, udhkur ya Sa'labah ushkurillah ala qalil wa in kana katsir la tutiku. Kata Rasulullah mengatakan, wahai Sa'labah, bersyukurlah dengan apa yang sedikit. Kalau seandainya rezeki yang Allah kasih banyak, takutnya kau tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah. Syukur yang sedikit dengan apa yang hari ini ada itu lebih baik daripada banyak tidak kita bisa dapat bersyukur. Maka Sa'labah memaksa kepada Rasulullah, terus minta lagi dan minta. Maka Rasulullah pun mengatakan, wahai Allah, berilah rezeki Sa'labah ini. Dan dia disuruh sama Rasulullah diperintahkan sama Rasulullah untuk memelihara kambing. Satu kambing awalnya, satu kambing. Kemudian alhamdulillah berhari-hari dia melihara kambing tersebut, akhirnya kambingnya banyak. Salatnya yang awalnya di stop pertama, di awal waktu, akhirnya molor. Salatnya tersebut cuma hanya zuhur, asar saja yang berjamaah, selebihnya nggak berjamaah. Yang awalnya salatnya berjamaah 5 waktu, ada lagi setelah banyak kambingnya hanya 2 salat saja, zuhur dan asar. Selebihnya salat berjamaahnya seminggu sekali, hanya Jumat saja. Akhirnya ketika kambing itu sudah banyak, nggak bisa salat lagi berjamaah. Salatnya di mana? Salatnya di kandang kambing, salatnya di tempat pengambalaan. Maka Rasulullah bertanya, mana nih Sa'labah? Nggak pernah aku lihat lagi ke masjid. Maka sahabat bertanya, Sa'labah sudah kambingnya 1 kampung, wahai Rasulullah. Kambingnya banyak, 1 lembah itu kambingnya Sa'labah semua. Sehingga tidak ada lagi yang bisa sehingga tidak mampu Sa'labah untuk meninggalkan kambingnya dan berbagi waktu untuk melaksanakan salat. Walhasil Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengambil zakat dari Sa'labah tersebut. Diperintahkan untuk apa? Untuk mengambil zakat dari binatang, hewan ternak. Ketika diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'labah ditulis sama Rasulullah, tulis surat ini kepada Sa'labah bahwasanya Rasulullah perintahkan untuk mengambil sebagian hartanya agar zakat tersebut membersihkan harta-hartamu. Maka di samping itu diperintahkanlah pemuda untuk minta kepada Sa'labah tersebut. Maka Sa'labah mengatakan apa yang ditulis oleh Rasulullah tersebut. Lihat, oh ini jizyah ini bayar upeti ini. Lihat lagi, coba lihat lagi. Oh ini seperti upeti ini, nggak mungkin ini, nggak bisa, nggak bakalan aku mau membayar. Ini bukan zakat, tapi ini upeti. Karena hari ini yang aku lakukan bukan adalah diambil pajak ataupun dan lain sebagainya. Aku kerja sendiri, upaya sendiri. Maka tidak berhak Rasulullah untuk mengambil zakat, dan berhak Rasulullah untuk mengambil upeti. Nah ini akhirnya. Yang awalnya minta sama Rasulullah apa? Rasulullah, doain aku, kalau aku banyak duit aku akan sedekah. Hati-hati dia datang ke tempat Nabi, doain biar ada banyak duit, nanti ada sedekah. Kalau anda nyari sedekah itu jadi Sa'labah juga nanti. Hati-hati.
Al-ayat wa kam min talibin niyatin nailal syahawat. Berapa banyak orang yang punya niat itu tidak melakukan hal yang baik, namun apa? Dia ikuti nafsunya. Itu tadi, dapat duit banyak, pengen beli HP, dapat beli banyak, pengen beli motor baru, dapat duit banyak, pengen beli kendaraan baru, sehingga janjinya untuk sedekah kepada Allah tidak ingat lagi. Yang ingat apa? Nafsunya saja. Yang ingat apa? Keinginannya saja. Tapi niatnya kemarin, yang dia sudah janji ikrar kepada Allah dengan hatinya sendiri agar dia akan bersedekah kalau Allah kasih duit, tidak dilakukan. Kecuali apa yang dilakukan? Untuk mengikuti nafsunya saja. Ketika datang orang minta duit, ke sedekah 1.000, sedekah 2.000, sedekah cuma 5.000, kepengen masuk surga. Nah, wa hadza yu'ad bi jumlatil bahaim wa tamatu bila zat, wa hadza yu'ad bi jumlatil bahaim wa jahlul fi haizil an'am wa ilahi wa ila nawil isyari bi qouli ta'ala am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adall sabila. Maka hal yang demikian, kata Habib Abdullah Al-Haddad, itu tergolong orang-orang yang demikian adalah seperti binatang ternak. Orang yang demikian sudah dapat makan banyak, enak dan lain sebagainya, di otaknya cuma apa? Ngikutin nafsunya dan pengen senang-senang. Nggak ada kepikiran untuk apa? Berbagi kasih sayang dan berbagi untuk Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya. Cuman hanya itu ngikutin. HP sekarang jelek ganti. Kemarin kepengen punya HP baru, sekarang beli ganti Apple yang agak keren sedikit. Kenapa? Baru dapat duit. Kemudian apa lagi? Motor kemarin jelek, cuman hanya butut-butut ganti, sekarang ganti apa? PCX dan lain sebagainya. Mobil rusak, kemarin rusak, buang, mobil ganti. Ganti apa? Ganti Pajero Sport. Rumah jelek, ganti rumah berapa? Rumah tingkat 2 dan lain sebagainya. Kenapa? Duit ada untuk aku penuhin semuanya perkara yang aku ingin. Lupa sudah. Niatnya untuk sedekah, niatnya untuk bantu dan lain sebagainya, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi, hilang itu semua. Maka orang yang demikian, kata Habib Abdullah Al-Haddad, yang otaknya demikian itu, wa hadza yu'ati jumlatil bahaim wa yadkhul fi hijal an'am, itu sama saja dengan binatang ternak. Binatang ternak seperti itulah, yang ada di otaknya adalah makan, minum, berbini, kawin, punya anak. Nah, sama kayak gitu. Kalau seandainya kita punya hidup, makan, minum, pikiran kita makan, minum, tidur, istirahat, besarin badan, berbini, kawin, beranak, pinak lagi. Berarti kita dengan kambing tidak jauh bah. Anuan berbedanya kambing dipiara bisa dijual dapat duit, kita dijual dan aku. Itu sayangnya. Wa ilaihi wa ila nawihi isyara bi qouli ta'ala am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Apakah kau menyangka bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar ataupun berakal? Inhum illa kal an'am bal hum adall sabila. Maka Allah katakan, "Wahai Rasulullah, apakah kau mengira dengan kau sampaikan perkara ini, perkara itu, hukum Allah dan lain sebagainya, mereka itu yang mengikuti nafsunya tersebut, mereka akan mendengar ikutan apa ajakan kau dan mereka akan paham yang apa kau sampaikan? Oh tidak, kata Allah. Mereka tidak akan paham dengan hal yang demikian. Inhum illa kal an'am, melainkan mereka itu seperti laksana binatang ternak, balhum adall sabila, bahkan lebih sesat daripada itu semua. Sekalipun kau nasihatin mereka, ayo sekarang sedekah, ayo sekarang bagaimana kau telah janji kepada Allah, niat inti kemarin seperti apa, ini terbukti memang jelas, sudah ada nyata. Maka itulah yang kata Allah mengatakan, jangan kau mengira wahai Rasulullah, apa yang kau sampaikan kepada mereka itu mereka mengira, mereka mendengar dan mereka berakal paham yang kau sampaikan. Tidak. Inhum illa kal an'am bal hum adall, melainkan mereka itu laksana seperti binatang ternak dan lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Itu manusia berakal. Manusia itu dikasih sama Allah akal untuk berpikir. Nah inilah janji yang dikatakan oleh manusia, kalau nanti seperti ini, itu salah Pak. Waktu tatkala susah, tatkala miskin, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Sudah dikasih kaya sama Allah, lupa Allahnya, sampai Allah mengatakan seakan-akan ini orang tidak pernah nyebut namaku, tidak akan pernah, ya seakan-akan ini orang tak pernah merasakan bahwasanya yang menyebabkan dia kaya itu adalah aku. Nah, ini kebanyakan dari manusia, muluk omongannya, jadi bahaya. Hati-hati. Lebih baik
Ente gak usah minta yang aneh-aneh kalau sana tidak mampu. Inilah manusia. Wa kam yang talibin yatlubud dunya yufakhir biha wa yukasib biha wa yubahi biha. Berapa banyak dari orang yang mencari dunia tersebut tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk ibadah, bukan untuk Allah, melainkan dia menuntut dunia tersebut untuk berbangga diri dan memperbanyak harta dan bangga-bangga kepada yang lain. Wa huwa ma'dudun minal hamqa. Ini orang yang demikian ini cari dunia untuk dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, disombong-sombongkan. Ini adalah orang tergolong termasuk orang yang dungu namanya. Dengan hal yang demikian inilah manusia. Hati-hati kalau sudah kita niat dengan Allah, jangan sampai kita merubahnya atau membatalkannya gara-gara dunia. ومحمدا رسول الله.